Oke, kembali lagi di Ngopsus, ngobrol seputar kampus. Kembali lagi bersama saya Yudha Wibisono dan partner saya. Catherine. Oke, kali ini kita kedatangan bintang tamu dua orang yang kemarin baru saja terpilih, Mbak Catherine, Iya, terpilih menjadi presiden mahasiswa dan wakil presiden mahasiswa betul. periode 2025, periode 2026 di Universitas Fordekok Bukit Tinggi. Oke, tepuk tangan dulu. Nah, bintang tamu kita kali ini ada Mas Agil sebagai presiden mahasiswa dan Mbak Tasya sebagai wakil presiden mahasiswa. Oke. Nah, sebelum kita masuk ke arah sana, saya pengen tahu kenapa sih Mas Agil dan Mbak Tasya ini memilih untuk berkuliah di Fordekok? Dari Mas Agil mungkin bisa jawab. Oke. Untuk saya pribadi sih awalnya masuk Fordekok tuh kan nggak tahu Fordekok itu apa, kampus mana gitu. Tapi karena dikenalin sama teman waktu tahun 2021, kan 2021 tuh emang nggak pengen kuliah. Nah, dikenal sama teman masuk Fordekok aja lah. Nah, waktu tahun 2022 baru ada minat kuliah kan, karena juga waktu kerja itu udah ada lah uang terkumpul waktu 1 tahun. Mungkin itu aja sih. Jadi masuk Fordekok gitu ya? Masuk Fordekok. Nyaman lah rasanya ya? Nyaman, aman. Oke. Kalau Mbak Tasya? Kalau dari Tasya sendiri, alasan Tasya memilih Fordekok sama seperti Agil sebelumnya. Tasya dikenalkan Fordekok ini oleh teman Tasya, yaitu kakak tingkat Tasya yang berkuliah di jurusan farmasi. Awalnya Tasya juga nggak niat kuliah sih awalnya, karena ya Tasya tes polwan. Oh, tes polwan. Oke. Tasya tes polwan 3 kali dan Gagal. terus. Jadi akhirnya Tasya memutuskan untuk kuliah di sini di Fordekok dan akhirnya nyaman di Fordekok ya. Karena kalau melihat track record Mbak Tasya sekarang jadi wapres ya, lebih tinggi dari polwan nih. Kan iya kan? Iya. Oke, ada yang mau ditanyakan mungkin Mbak Catherine? Mungkin kita boleh tahu dari jurusan mana presiden dan wakil presiden kita? Kalau Tasya dari jurusan S1 Kesehatan Masyarakat dan sekarang Tasya di peminatan K3. Oh, K3. Oke. Kalau Mas Agil? Kalau saya dari jurusan S1 Farmasi, teruntuk peminatannya kimia. Oke, kimia. Oke. Tadi bilang dari Riau ya? Riau, Mbak Tasya Riau ya? Iya. Mas Agil juga Saya Riau? dari Riau. Oh, berarti Mbak Catherine, Iya. kampus kita lagi dijajah Riau. Karena Riau yang menguasai. presiden dan wakil presidennya itu berasal dari Riau, bukan Bukit Tinggi ya. Oke, saya pengen tanya, kenapa Mas Agil dan Mbak Tasya ini tertarik untuk terjun ke dunia organisasi, barangkali begitu ya Kenapa tertarik sih turun ke organisasi? Mungkin Mas Agil dulu mungkin. Tadi saya untuk turun di organisasi mungkin karena udah lama juga ya. Kemarin waktu di Riau, walaupun nggak kuliah, tapi sempat ikut organisasi namanya tuh ILM. ILM apa tuh? Ikatan Layanan Masyarakat? Ikatan Laskar Melayu. Ikatan Laskar Melayu. Oh, berarti itu komunitas Melayu gitu ya? Iya. Oh, oke. Semacam ormas gitu. Semacam ormas. Nah, terus masuklah waktu kuliah nih, awalnya tuh di HIMA, di staf PSDMO, ya staf PSDMO. Nah, terus udah selesai kepengurusan HIMA kemarin, ditariklah sama pres sebelumnya Sinasmi kan. Oh, presiden sebelumnya. Oke. Menjadi menteri beliau. Oh, menteri apa? Menteri luar negeri kan. Menteri luar negeri. Oke. Nah, waktu menjadi menteri luar negeri timbullah cinta di organisasi karena kegiatan-kegiatannya gitu. Itu ada terus niatlah untuk mencalonkan diri menjadi salah satu presiden di Universitas Fordekok ini. Oke, berarti jenjangnya begitu dia ya. Ikut apa tadi? ILM, kemudian masuk Fordekok ikut HIMA. Jadi apa Menteri. tadi? Menteri, kemudian sekarang jadi presiden. Oh, panjang juga karir politiknya ya. Oke, kalau Mbak Tasya gimana? Mungkin kalau dari Tasya untuk minat masuk organisasi sebelumnya Tasya nggak minat masuk organisasi, jujur aja nih ya, nggak minat masuk organisasi. Cuman setelah Tasya pikir-pikir, hidup Tasya kayak flat aja. Flat aja gitu ya, kayak bumi ya, flat ya. Datar-datar aja, nggak ada kegiatan. Jadi
Tasya berkeinginan masuk organisasi dan Tasya sudah 2 tahun di organisasi sebelumnya, itu di Hima. Oh, di Hima. Di tahun pertama Tasya menjadi staf PSDM dan di tahun kedua alhamdulillahnya Tasya menjabat sebagai wakil gubernur mahasiswa di Wakil Himakesmas. gubernur, oke. Terus kenapa Tasya pengen masuk organisasi? Seperti yang sama-sama kita tahu, di organisasi ini kan kita belajar kepemimpinan nih, kepemimpinan, terus kolaborasi antar tim. Menurut Tasya, ilmu itu bisa kita pakai untuk investasi masa depan Tasya, seperti kayak untuk sangat benar. daftar kerja. Oke. Itu berarti karir politiknya bagus-bagus ya. Tadi dari PSDO, satu dari PSDM ya kan. Kemudian jadi menteri, ada yang jadi gubernur ya kan. Kemudian jadi presiden dan wakil presiden. Cepet banget ya, pengen juga. Oke, Mbak Catherine, ada yang mau ditanyakan mungkin? Waktu ikut organisasi BEM itu apa sih motivasinya biar bisa masuk ke sana, Mbak Tasya? Kalau dari Tasya, seperti yang Tasya katakan tadi, Tasya sudah nyemplung nih di organisasi yang awalnya dari yang di bawah, dari staf PSDM, terus naik jenjangnya jadi wakil gubernur mahasiswa di Himakesmas. Terus Tasya mikir nih, nggak mungkin Tasya udah basah, udah nyemplung ke dunia organisasi, nggak mungkin Tasya cut di sini. Terus Tasya berpikiran untuk lanjut organisasi selanjutnya. Jadi tertarik dan Tasya suka tantangan. Oke, suka tantangan ya. Suka tantangan. Jadi Tasya kayak men-challenge diri Tasya untuk bisa ikut ke organisasi yang lebih besar mungkin, seperti di BEM ini. Di BEM ya. Kalau Mbak Tasya tadi suka tantangan ya? Iya, Saya suka menantang memang. Kalau apa, Bang Agil kenapa? Gimana Mas Agil? Motivasinya mungkin? Mungkin kalau motivasi ya, terutama kalau intinya aja kalau masuk BEM itu karena udah jatuh cinta tadi Jatuh cinta ya. sama BEM gitu kan. Kalau pengen ngelepas waktu jadi menteri itu kayak rasa berat aja gitu. Udah lanjut aja lah daripada nanti gak ada rekrut lagi jadi menteri gitu. Oh gitu. Intinya berarti jatuh cinta ya? Iya. Ya sama seperti saya lagi jatuh cinta. Oke. Kira-kira Mas Agil dan Mbak Tasya, sebagai presiden dan wakil presiden itu kan pasti jadwalnya sibuk ya Mbak Catherine ya. Mungkin dari pagi harus kuliah, kemudian belum di luar jam mata kuliah itu harus ngurusin organisasi. Belum setelah itu nanti ada yang mungkin ada yang pergi sama ini ya, sama apa cimiwiu gitu, cimiwiunya gitu. Nah, gini apa kalau Mas Agil dan Mbak Tasya sendiri kesibukan di luar organisasi apa sih? Gitu. Kesibukannya di luar organisasi apa? Mungkin ada main game mungkin barangkali atau apa? Kalau saya pribadi kan kebetulan kalau pengen masuk organisasi apalagi presiden tuh untuk pacaran tuh agak sulit. Maka Yakin? Yakin. Hah? Gitu. Yakin? Padahal banyak yang mau loh. Kemarin orasi di belakang tuh, satu hall itu. Wah, luar biasa ini. Jadi ya udah ngalah aja, nggak usah pacaran dulu mungkin. Tapi nggak tahu sampai kapan kan. Nah, Oke. terus kesibukannya 2 sekarang. Ya satu main game selayaknya laki-laki pada umumnya kan. Oke. Kedua juga hobi baca. Oh, hobi baca Nah, apa? Baca buku. perasaan? Baca buku. Oh, baca buku. Oke, baca buku. Kira-kira Mas Agil biasanya buku apa tuh yang disukai? Buku-buku politik? Ya salah satunya buku politik sama buku filsafat. Tapi juga suka baca komik. Oh gitu. Oke, politik, filsafat, komik ya. Jomplang banget, tapi oke lah ya. Kalau Mbak Tasya? Kalau Tasya, kesibukan Tasya selain organisasi dan kuliah, Tasya sering mengikuti kegiatan-kegiatan positif mungkin Positif yang di ya. luar kampus. Kalau misalnya nih, contohnya ada kegiatan seperti pemilihan duta-duta. Oh, Nah, duta-duta. Kalau misalnya Tasya ngerasa mampu buat ikutnya, Tasya ikut. Terus nggak hanya itu aja, karena Tasya dari Riau kan, jadi kesibukan Tasya yang lain, Tasya jalan-jalan di sini, di wilayah. Kebetulan putra-putri kampus Riau dulu kan. Oh, putra-putri kampus Riau. Bukan, lebih tepatnya bukan putra-putri kampus, tapi Tasya
duta wisata lah. Oh, duta ibaratnya wisata. Oh, luar biasa prestasi ternyata ya. Iya, 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 iya. Oke, tunggu. Saya belum nyuruh tepuk tangan. Tepuk tangan. Jadi kalau di sini aturan mainnya adalah host adalah yang berkuasa. Jadi tepuk tangan, tepuk tangan. Oke, Mbak Catherine. Iya, Jadi kalau kata orang kita kan judulnya ngopsus. Iya, Ngobrol seputar. kampus. Oke. Lambangnya apa? Kopi. Kopi. Ini sudah tersedia kopi. Kebetulan ini ada kopi susu dari Tepi Cafe. Iya. Jadi Tepi Cafe itu Mbak Tasya dan Mas Agil adalah satu kafe di bawah, ya. Itu di tepatnya di jalan masuknya Fort Depok, yang kemudian itu menjadi apa namanya tempat bermain dan berdiskusinya orang-orang Fort Depok di situ. Nah kali ini ada kopi susu dari Tepi Cafe. Silakan kita nikmati, ya. Monggo silakan dinikmati. Yuk. Yang belakang gak usah, nanti bagiannya akhir-akhir aja. Silakan, Mas Agil. Nah, sambil kita minum-minum, ini Mbak Tasya, Mas Agil, dan Mbak Catherine. Kira-kira Mbak Catherine, ini ya, ada yang mau ditanyakan mungkin terkait apa namanya organisasi, mungkin ke Mas Agil atau Mbak Tasya? Mungkin kita lanjut ke visi misi dan program kerja aja ya, Mas. Oke, visi misi dan program Iya. kerja ya. Gimana tuh? Mas Agil dan Mbak Tasya, apa sih selama jadi BEM, visi misi apa yang kalian bawakan? Mungkin untuk bagian visinya, Iya. visinya bakalan Tasya yang jelasin. Oh, bagi tugas berarti. Bagi tugas. Oke. Misinya nanti biar Agil Seperti Prabowo dan Gibran ya. Jadi visi BEM kami ini cerah. Cerah. Cerah itu cerdas, religius, aktif, dan harmonis. Cerah, cerdas, Religius. religius, aktif, dan harmonis. Oke. Apa tuh maknanya? Mungkin dari cerah ini kita bisa menjadikan cerdas tadi, menjadikan mahasiswa Fort Depok ini untuk mahasiswa yang memiliki pemikiran yang intelektualnya yang bagus. Yang Terus bagus. Oke. religius menciptakan kampus yang paham dengan norma-norma agama. Terus aktif bersosialisasi dengan pihak internal dan eksternal. Terus harmonis itu menciptakan mahasiswa yang solid antara satu dan lainnya. Oke, berarti programnya cukup bagus ya, Mbak Catherine ya. Iya, bagus. Namanya cerah tadi ya gitu. Tepuk tangan dulu. Oke, tadi cerah itu adalah cerdas, religius, aktif dan harmonis. Benar. Kalau cerdas saya sudah, religius saya biasa sholat di Manggis ya. Terus apa lagi tadi? Aktif. Aktif saya aktif, terus Harmonis. kita yang harmonis. Oh, kalau gimana nih? Itu kan visi ya? Iya. Kalau misinya gimana Mas Agil? Kalau misi Misi yang- gitu ya. Misi itu tentu berkaitan dengan visi kita kan. Untuk mencapai sebuah visi terbentuklah misi gitu. Nah, untuk misi yang pertama tentu saja menjadikan BEM itu benar-benar wadah untuk seluruh mahasiswa Fort Depok, tempat keaduan lah di tepatnya. Tempat pengaduan ya. Iya. Oke. Sebagai wadah aspirasi mereka gitu. Dan yang kedua, menjadikan mahasiswa Fort Depok itu advokatif serta aspiratif untuk kampus-kampus lainnya tentunya. Oke. Dan yang ketiga ya tadi terkait sesuai dengan visi terakhir yaitu religius gitu. Menjadikan mahasiswa Fort Depok menjadi religius terhadap norma-norma agama yang ada gitu. Tergantung apalagi kita di Bukit Tinggi ya yang terkenal sama adat Basandi Syarak Basandi Kitabullah gitu. Jadi kami ingin menciptakan hal itu di Fort Depok gitu khususnya. Oke, luar biasa. Dan artinya kalau visi misi tadi sebagai acuan dari apa namanya presiden dan wakil presiden tadi itu Mbak Catherine, saya pengen tanya dong, jadi program unggulannya itu apa sebenarnya? Program unggulan. Mungkin bisa disebutkan salah satu mungkin program unggulannya apa? Oke, program unggulan kami akan lebih spill dikit nih. Kami akan lebih fokus dengan pencerdasan mahasiswa. Entah itu pencerdasan nantinya fokusnya ke agama,
entah itu nanti fokusnya tentang kekerasan atau lain sebagainya. Tapi intinya yang kami akan lebih fokuskan tentang pencerdasan dan kami akan berbanyak workshop serta seminar nasional nantinya. Oke, bagus. Artinya itu terstruktur ya programnya Terstruktur, ya. udah pasti. Nah, dan tadi saya dengar di luar berisik-berisik tadi Mbak Tasya katanya akan ada gebrakan baru juga dari presiden mahasiswa dan wakil presiden mahasiswa. Kira-kira apa tuh gebrakannya? Boleh dikasih tahu mungkin Mbak Tasya? Atau Mas Agil? Gebrakannya itu bukan sebuah gebrakan, tapi sebuah permintaan. Oh, sebuah permintaan. Permintaan mahasiswa gitu. Pengen bertemu rektorat lebih tepatnya, bukan rektor aja, face to face. Face to face. Nah, mereka ingin bertanya entah apa yang ditanya Ya mereka. untuk mengkaji kemajuannya Fordekok lah ya, kira-kira tapi begitu ya. kami pastikan nanti akan kami usahakan lah lebih tepatnya itu terrealisasikan ke depannya. Oke. Oke, Mbak Catherine, Iya, Mas. tadi kan beliau berdua sudah sudah memaparkan visi misi dan program unggulannya. Sekarang mungkin dari Mbak Catherine sendiri ada yang ingin ditanyakan lebih lanjut terhadap visi dan misinya mungkin? Kalau menurut Mas Agil dan Mbak Tasya, gimana sih cara meningkatkan keinginan mahasiswa untuk mengikuti kegiatan BEM? Gimana biar mahasiswa lebih tertarik ikut masuk ke dunia BEM? Mas Agil? Oh, saya lagi. Enggak, di sini kan namanya kan kamu dipertanyain. Iya. Jadi harus menjawab ya. Gimana? Tuh, sekarang kan banyak mahasiswa, khususnya mahasiswa Fordekok, apalagi mahasiswa kesehatan ya. Iya. Mereka tuh menganggap mungkin organisasi itu nggak penting. Dikarenakan mereka belum merasakan dampaknya. Nah, maka dari itu kedepannya mungkin kami akan tunjukin ke mereka bahwa dampak masuk organisasi itu gini loh gitu. Iya. Bahasa kasarnya bisa menjadi sebuah batu lompatan buat kalian kedepannya gitu. Bukan hanya sekedar dengan tanda kutip have fun aja di organisasi, enggak gitu. Iya. Kalau dari kita sendiri ya, kalau kita masuk organisasi cuman pengen ikut-ikutan ya nggak bakal dapat dampak gitu. Jadi percuma. Tapi kalau atas keinginan sendiri dan punya tujuan sendiri, itu pasti bakal dapat dampaknya. Oke, bagus. Artinya ada sesuatu yang bisa diambil dari organisasi itu ya. Iya, benar. Oke. Nah, gini, Fordekok itu kan terdiri dari banyak mahasiswa ya. Yep. Jadi banyak mahasiswa, banyak prodi, banyak banyak sifat dan bentuknya, gitu kan. Nah, jadi tentunya ketika banyak yang berbeda-beda, tentunya pasti ada timbul masalah-masalah kan begitu. Nah, kira-kira rata-rata masalah-masalah di mahasiswa tuh apa sih, Mas Agil dan Mbak Tasya? Rata-rata apa sih yang populer lah gitu kira-kira masalahnya? Apakah putus cinta atau mungkin fasilitasnya nih kurang nih di Fordekok, atau fasilitas ini udah bagus tapi bagian prodi ini kurang misalnya gitu, atau masalah-masalah apa sih yang timbul biasanya? Kalau di Fordekok ya, masalah-masalah yang timbul sebedengaran aja gitu dari mahasiswa-mahasiswa, karena kita juga BEM hanya sebuah wadah gitu. Itu mungkin fasilitas mungkin udah cukup baik, terutama fasilitas keperawatan. Tapi ada beberapa prodi itu emang harus ditingkatkan oleh kampus. Fasilitasnya. Ya, fasilitasnya. Terus juga untuk permasalahan itu masalah kampus. Tapi untuk permasalahan mahasiswa khususnya maraknya kejadian kekerasan terhadap wanita gitu. Kekerasan terhadap wanita. Dan juga yang pengen kami wanti-wanti itu kasus LGBT. Kasus LGBT. Nah, kalau bisa ini nih kita musnahkan lah sama-sama gitu kan. Oke. Karena tadi ada religius tadi ya. Iya. Oke. Bagus. Oh, artinya programnya bisa jalan ya gitu ya. Oke, Mbak Catherine ada yang mau ditanyakan mungkin antara Mbak Tasya atau Mas Agil? Soal gimana pendapat Presiden dan Wakil Presiden kita soal kerjasama dengan DPM, Hima, atau organisasi lainnya? Gimana strategi kalian agar organisasi di kampus kita semakin solid? Mungkin
Seperti yang Tasya tahu, organisasi di kampus ini kan ada DPM, DPM BEM, tuh DPR-nya ya gitu ya. terus ada Hima juga. Hima. Kalau sesuai dengan tupoksi tugasnya kan mereka berbeda-beda nih, dan mereka bakalan berbeda pendapat. Untuk menciptakan organisasi yang solid di kampus nih, mungkin kita bisa diskusi bersama, duduk bersama, menyatukan pendapat-pendapat kita. Apalagi seperti yang kita tahu, organisasi ini kan ramai nih isinya. Jadi mungkin pemikiran yang satu dengan yang lainnya bisa kita satukan dalam satu wadah diskusi. Seperti itu. Jadi artinya mewadahi lah ya, terutama mewadahi ya gitu. Oh berarti saya harus urut dulu. Kalau Hima ini berarti di luar secara politis ini apa? Oh, provinsi-provinsi barangkali gitu ya, ada gubernurnya ya. Oh ada gubernur, ada wakil gubernur, provinsi-provinsi. Terus di atasnya ada BEM. BEM atau menteri-menteri? Menteri-menteri dulu. Menteri-menteri. Menteri-menteri, berarti menteri ekonomi, menteri kominfo, menteri luar negeri, menteri dalam negeri gitu ya. Oh, di atasnya baru ada presiden dan wakil presiden. Oke, kalau DPR-nya DPM tadi. Oke. Oh, MPR-nya? Ada juga MPM. Oh, kayak merek mobil ya. Oke, kita Mbak Tasya dan Mas Agil dan Mbak Catherine, kita di sini menerima. Jadi sebelum kita mulai podcast, kemarin kita lempar pertanyaan di Instagramnya Ngopsus. Kita lempar, kemudian ditanggapi oleh penonton-penonton kita. Jadi follower kita tuh, alhamdulillah sekarang sudah banyak, gitu ya. Dan viewernya juga sudah banyak. Jadi ada pertanyaan, kita lempar pertanyaan. Siapa yang mau nanya nih? Kita bintang tamunya ada presiden dan wakil presiden. Akhirnya ada pertanyaan dari penonton kita. Katanya apa nih? Coba bacakan Mbak Catherine, apa yang pertama itu? Katanya ada yang nanya, tantangan apa yang menurut Anda bakal jadi berat buat BEM tahun ini? Mungkin bisa dijawab mungkin. Iya. Dari saya pribadi ya. Dari kami lah khususnya. Kalau tantangan sih itu tentu ya agak berat ya. Soalnya kepemimpinan Azmi kemarin tuh udah cukup bagus menurut saya. Apalagi saya juga menteri beliau. Nah, untuk tantangan tahun ini nih ya karena kami banyak diragukan. Apalagi kemarin kami banyak ngambil yang prodi non-cash. Yang apalagi Mendagri baru tahun ini Mendagri jadi dari non-cash gitu. Dari non-cash. Non-kesehatan. Non-kesehatan, Nah, non-kesehatan. makanya mereka ragu, tapi kami bakal buktikan bahwa setiap orang itu bisa menjadi apa yang mereka inginkan. Dan tujuan kami akan kami usahakan benar-benar tercapai untuk kesejahteraan mahasiswa. Oke. Oh, bagus dulu. Tepuk tangan. Tadi Mbak Catherine lupa disebutkan itu pertanyaan dari @tuknaunakal. Itu dari @nya gitu ya. Nah, jadi @nya tuh @tuknaunakal, pertanyaannya dari tantangan paling berat. Oke, pertanyaan kedua bisa disebutkan mungkin Mbak Catherine? Kalau di BEM ada perbedaan pendapat atau konflik, gimana biasanya kalian menyelesaikannya? Tuh, gimana tuh? Kalau dari Tasya sih ya, sama seperti yang Tasya bilang tadi, untuk menyatukan sebuah organisasi itu menjadi solid, jika ada perbedaan pendapat mungkin kita bisa dudukkan siapa saja mereka yang terlibat konflik atau yang berbeda pendapat, kita dudukkan sama-sama untuk menciptakan organisasi yang solid tersebut. Oke, berarti keterbukaan ya? Ya, Keterbukaan itu memang paling penting dalam sebuah organisasi sih saya pikir. Dan keterbukaan itu juga yang membuat organisasi ini kemudian bisa tumbuh bagus gitu ya. Oke, ini haus ya, kita minum dulu lah. Minum silakan. Guru nggak usah minum. Jadi itu tadi pertanyaan nomor 2 tadi ya, perbedaan atau konflik. Itu dari @minumkopi51. Oh, @minumkopi51. Oh, sama ya kita minum kopi ya. Oke, yang ketiga mungkin bisa disebutkan Mbak Catherine. Harapan Anda buat mahasiswa Universitas Fordeko? Apa harapan Anda untuk mahasiswa Universitas Fordeko? Nah, ini siapa menjawab? Berdua aja lah. Oke, berdua aja. Nah, kalau dari saya dulu ya.
harapan buat mahasiswa Universitas Fordekok tuh sedikit aja sih. Yolah kita sebagai mahasiswa yang harusnya sebagai perpanjangan rakyat masyarakat khususnya, itu apa salahnya ikut andil dalam kegiatan-kegiatan organisasi gitu. Kalau terkait permasalahan-permasalahan yang ada di atas atau pemerintah tuh orang-orang pekerja nggak akan peduli gitu. Oke. Soalnya ibaratnya kalau orang pasar ya, mending dia jualan lagi, ngapain ngurus-ngurusin pemerintah gitu. Oke. Kalau disitulah harusnya mahasiswa turut andil dalam hal itu. Tapi banyak disayangkan sekarang mahasiswa ya acuh nggak acuh akan hal itu. Oke. Berarti membuka pikiran lah ya, Iya. begitu ya. Oke. Kalau Mbak Tasya? Mungkin dari Tasya sama kayak seperti Agil. Harapan Tasya semoga mahasiswa terkhususnya di Universitas Fordekok ini mungkin bisa lebih terbuka pikirannya agar bergabung di organisasi. Mungkin itu saja. Itu aja. Oke. Tadi ini pertanyaan dari Dewa Api. Dewa Api sayang kamu celamana. Oh, ini Dewa Api Dewa Api sayang kamu celamana. Ini mengingatkan kita ke tahun 2000-an yang mungkin kalau ngetik pakai Asia Hidayah gitu ya. Atau Nokia ini bukan BBM udah baru. Dulu HP saya tuh 3315 namanya Nokia. Nggak tahu kan? Tahun berapa lahirnya? 2002. 2002 juga. 2006. Oh, saya Pak D kalian berarti ya. Saya sudah jadi Pak D berarti. Oke. Mbak Catherine, kita ada apa namanya? Games ya. Iya. Gamesnya itu jawab dengan cepat. Jadi Mbak Catherine akan memberikan pertanyaan kepada Mas Agil dan Mbak Tasya. Nah, Mas Agil dan Mbak Tasya harus menjawabnya dengan cepat. Jadi kita coba dulu ya. Misalnya ya. Saya mau mengajukan pertanyaan terhadap Mbak Tasya. Pacar atau kuliah? Kuliah. Oke, nah gitu ya. Oke, jadi pertanyaan pertama untuk Mas Agil, pertanyaan kedua untuk Mbak Tasya, pertanyaan ketiga untuk Mas Agil, pertanyaan keempat untuk Mbak Tasya. Begitu ya Mbak Catherine ya? Oke, Mas. Oke, Enggak, yuk. langsung aja kedua-duanya langsung. Hah? Enggak langsung aja kedua-duanya. Boleh. Oke, ya. Coba Mbak Catherine dimainkan. Langsung keduanya nih, Mas. Ya, langsung keduanya. Buat Mbak Tasya Mbak dan Tasya dan Mas Mas Agil. Agil. Organisasi atau akademik? Akademik. Oke, sepakat. Berarti mereka satu hati. Sehati ya. Diskusi langsung atau chat? Diskusi langsung. Oke, diskusi langsung. Mbak Catherine, silakan. Mengadakan acara besar atau program kecil yang rutin? Acara Program besar. kecil yang rutin. Beda, mulai beda. Tadi acara besar, Program kecil ya. program kecil. Oke. Suka buku fisik atau video? Video. Fisik. Beda lagi kan? Beda lagi ya. Sudah dua beda ya. Oke. Formal atau non formal? Formal. Formal. Oke. Sekarang coba Mbak Catherine. Kerjasama dengan organisasi kampus atau pihak eksternal? Eksternal. Eksternal juga. Oke. Fasilitas kampus atau kesehatan mahasiswa? Kesehatan Kesejahteraan mahasiswa. Oke. Tatap muka atau online? Tetap buka. Tatap muka. Oke, memang tatap muka itu lebih Bisa dapat feel-nya. dapat feel-nya. Sama saya juga dapat feel-nya hari ini karena tatap muka. Oke. Nah, itu games-nya. Jadi sebenarnya kita ada game-game lain, biasanya ada balon-balon terbang, tiba-tiba biasanya begitu, yang ditusuk ada apa namanya? Hadiah gitu ya. Dari sekian banyak pertanyaan dijawab cepat tadi, ya. Mas Agil dan Mbak Tasya tadi pertanyaan akademik atau apa tadi pertanyaannya? Organisasi. Akademik atau organisasi? Iya. Kenapa milih akademik? Tasya dulu. Mungkin sesuai dengan pemikiran Tasya dan Tasya juga diberitahu oleh kating-kating Tasya dan teman-teman organisasi yang sudah terlebih dahulu ikut organisasi. Untuk akademik atau organisasi itu kenapa Tasya pilih akademik? Karena akademik itu nomor 1, tetapi organisasi itu tidak bisa dijadikan nomor 2. Jadi mereka itu setara. Setara ya. Tergantung kita yang bisa membagi waktunya. Oke, memang begitu Mbak Tasya. Saya juga tidak bisa menomorsatukan Mbak Tasya, tapi juga tidak bisa menomorduakan Mbak Catherine. Jadi sama.
Nggak usah ikut-ikut. Bercanda. Oke, berarti tidak bisa nomor 1 untuk akademik, tapi tidak bisa menomor 2-kan organisasi. Kalau dari saya. Oke, kalau misalnya yang bersamaan itu ada kuliah dan rapat, yang mana kalian pilih? Kuliah. Kuliah. Coba tanya kenapa kuliah Mbak Kitrin? Kenapa kuliah Mbak Tasya? Ada aja dulu. Mas Agil dulu boleh. Kalau kenapa kuliah kan kita pertanyakan dulu tujuan awal kita masuk universitas apa? Ya untuk kuliah gitu kan. Jadi kalau ada kuliah atau rapat kita fokuskan kuliah gitu. Soalnya kuliah tuh lebih di nomor 1 kan. Terus juga kuliah tuh jamnya udah pasti. Iya. Kalau untuk rapat tuh bisa kapan aja. Misalnya bisa sore, bisa malam gitu. Nggak mesti harus di jam itu, bisa diundur waktunya gitu. Itu sih dari saya. Kalau Mbak Tasya? Mungkin jawaban Tasya hampir sama Agil. Mm-mm. Tasya pilih kuliah karena tujuan awal kita ke sini kuliah. Dan untuk rapat itu dalam organisasi kan nggak Tasya aja nih, ada teman-teman banyak yang yang lain, ya. Mungkin rapat itu bisa mungkin kalau sebagai pemimpin beliau tidak bisa ikut rapat, bisa digantikan oleh anggota teman-temannya gitu. Mungkin seperti Oh, berarti bisa di switch lah ya, gitu ya kira-kira ya. Oke, Mbak Catherine ada yang mau ditanyakan lagi nggak? Udah Mas, itu aja. Itu aja, oke. Nah, jadi teman-teman, kalau saya sih ingin mempertanyakan banyak hal terhadap Presiden dan Wakil Presiden, karena ini kan menyangkut kemajuan kampus ya. Iya. Nah, untuk di segmen terakhir ini, saya mau bertanya apa sih harapan terbesar, ya, harapan terbesar dari Presiden dan Wakil Presiden, terutama untuk karena kalian sudah dipilih, ya, sudah dipilih. Artinya ketika dipilih banyak harapan-harapan mahasiswa juga kepada kalian. Nah, apa sih harapan kalian juga terhadap kampus, kemudian juga terhadap mahasiswa itu sendiri? Oh, kalau bahas-bahas kampus ini agak sensitif dikit nih. Harus berhati-hati saya. Enggak, harapan aja misalnya tolong Iya. fasilitasnya dilengkapin atau tolong buka UKM baru misalnya gitu. Karena UKM kita kan sedikit sekali ya, gitu. Kalau untuk kampus khususnya ya itu tadi fasilitas lebih diperbanyak khususnya untuk prodi-prodi lain gitu. Prodi-prodi lain Soalnya- selain non kesehatan, selain kesehatan gitu ya maksudnya ya. Di kesehatan juga. Oh, di kesehatan juga. Kan sekarang yang unggul cuman perawat gitu. Kalau bisa semuanya unggul gitu. Kalau bisa semuanya unggul Nah, gitu. termasuk juga yang non-cash. Non kesehatan maksudnya. Terutama di kafe itu memang. Ya. Terus untuk mahasiswa pernah dengar terkait mahasiswa nih pengennya ini itu gitu. Kalau ya, yalah kita jangan ngomong di belakang. Kita sama-sama maju gitu. Oke, berarti dikumpulkan dalam satu Ya. wadah, ayo kita bareng-bareng Nah. gitu ya. Oke. Itu harapan yang bagus sih sebenarnya. Kalau Mbak Tasya sama? Sama, rata-rata sama ya. Oke. seperti Agil. Oke, jadi teman-teman Ngopsus, bintang tamu kita hari ini memang sangat luar biasa. Ya, ada Mas Agil sebagai presiden dan Mbak Tasya sebagai wakil presiden. Dan saya juga ditemanin oleh host yang luar biasa. Kebetulan host magang ini. Host magang namanya Mbak Catherine. Jadi mudah-mudahan di episode-episode berikutnya Mbak Catherine bisa berpartner dengan host yang baru lagi. Ya, jadi nggak ini aja, nggak magang lagi, tapi sudah tetap gitu ya. Oke. Digaji nih nih. Hah? Digaji nggak? Oh, jadi digaji. Kita selalu menggaji orang sih, walaupun dengan kopi. Tadi kalau Mas Agil dan Mbak Tasya tadi berorganisasi belajarnya, kalau Mbak Catherine belajar jadi host. Kebetulan saya gurunya bisa. Privat juga boleh gitu ya. Oke, jadi jangan lupa teman-teman semua, kita sudah berada di penghujung acara. Jangan lupa tetap like, subscribe dan komen channel YouTube kita di Ngopsus ya, supaya lebih rame lagi, supaya yang nonton lebih banyak, supaya afirmasi positif kita bagikan ke banyak orang. Dan sampai jumpa lagi di episode selanjutnya.
Saya Yuda. Saya Catherine. Dan sampai jumpa lagi. Terima kasih Mas Agil dan Mbak Tasya. Sampai jumpa lagi. Dadah. Dadah.